Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita, apa kabar di pagi hari ini? Tak bersyukur ya, walaupun kita masih baku dapat melalui online, oleh karena kita masih menghadapi pandemi ini, dan diharapkan kita tetap semangat, jangan pernah patah semangat ya, tetap semangat belajar, karena ingat ada yang mengatakan begini, student today and leader tomorrow. Kalian sekarang ini adalah pelajar dan satu saat nanti kalian akan menjadi seorang pemimpin. Jadi persiapkan ya diri kalian dengan baik. Dan oke, kita akan lanjutkan materi kita, ekonomi kita di hari ini. Ini akan share script dulu. Ya, kita masih tetap di bab 1. Ya, kita masih tetap di bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi. Dan pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pembagian ilmu ekonomi. Jadi kita masih di bab 1, dan pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Nah, menurut Stoner dan Hagby, berdasarkan subjek ekonomi dapat kita kelompokkan menjadi ekonomi deskriptif, pertama, kedua ekonomi teori ekonomi, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Oke, jadi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Kita mulai di ekonomi deskriptif jadi ekonomi deskriptif ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi apa yang terjadi di masyarakat itu yang diungkapkan oleh ekonomi deskriptif. Contoh, jumlah pengangguran di Indonesia. Jadi digambarkan secara gamblang oleh ekonomi deskriptif. Baru yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam satu hukum atau teori ekonomi. Nah, teori ekonomi itu dibagi atas dua bagian, yaitu teori ekonomi makro. Jadi yang ada dua bagian. Teori ekonomi makro adalah meneliti fenomena ekonomi yang luas, secara luas, menyeluruh secara luas. Seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Secara umum. Kalau kita kaitkan di sekolah, berarti SMA, Kristen Irena. Atau kalau yayasan Irena ada dua sekolah kan. Jadi yayasan persekolah Irena ada SMP dan SMA. Secara makro maksudnya kalau kita kaitkan dengan sekolah. Nah, kalau mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk alokasikan sumber yang terbatas. Ya, contoh ya, kalau makro kalau di SMA, makro berarti ke seluruh sekolah. Kalau mikro berarti kelas. Kelas berapa? Kelas 10 IPS. Kelas 10. Nah, itu secara mikro, secara lebih spesifik, khusus. Nah, sekarang ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah, ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif sebagai solusi bagi masalah-masalah praktik. Nah, itulah pembagian ilmu ekonomi, dan sekarang kita lanjut ada 8 cabang ilmu ekonomi. Yang pertama ekonomi moneter. Jadi ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.
Jadi berbagai aspek terkait langsung maupun tidak langsung dengan hal-hal tersebut seperti inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi kenaikan harga-harga secara umum, itu inflasi. Jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dibahas pada ilmu ekonomi moneter. Ini akan dibahas. Baru yang kedua, ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas dalam ekonomi publik itu adalah antara lain adalah APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Itu yang kaitan di ilmu ekonomi. Yang C, ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan di dalam suatu industri. Interaksi tersebut dapat berupa persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Jadi pembahasan pada cabang ilmu ekonomi termasuk dalam ilmu ekonomi mikro. Jadi ilmu ekonomi teori ada dua, makro dan mikro. Jadi kalau berbicara tentang ilmu ekonomi industri, ini terkait dalam ekonomi mikro yang melihat secara kecil. Kalau makro secara umum, kalau mikro secara kecil ya. D, ilmu ekonomi internasional. Jadi cabang ilmu ekonomi yang bahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa dan atau antar negara. Kegiatan perekonomian tersebut dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Jadi kalau ekonomi internasional berarti sudah ada kerjasama dengan negara lain, yaitu bilateral, kerjasama antar dua negara. Jadi misalkan contoh kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, atau Indonesia dengan Korea Selatan, Indonesia dengan Malaysia. Apa saja yang mereka kerjasama? Bisa perdagangan. Berarti kalau perdagangan ada kegiatan ekspor dan impor. Apa yang dilakukan ekspor impor? Jadi kalau apa itu ekspor? Ekspor kegiatan yang membeli barang dari luar negeri. Ekspor kegiatan yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, itu ekspor. Nah, kalau impor adalah kegiatan yang membeli barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Itu kegiatan di perdagangan. Jadi ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan yang menjual. Jadi barang yang ada dalam negara kita dijual, misalkan dibeli oleh negara Korea Selatan. Jadi turun dari dalam negeri, turun kirim, turun jual ke Korea Selatan, itu ekspor. Kalau impor berarti kita membeli barang-barang dari luar negeri. Misalkan beli apa? Pesawat tempur dari Amerika Serikat. Itu kita impor dari Amerika Serikat. Kegiatan-kegiatan itu namanya impor. Kalau negara atau orang yang melakukan kegiatan ekspor dinamakan eksportir. Kalau negara atau orang yang melakukan kegiatan impor dinamakan importir. Nah, ini dipelajari atau bagian dari ilmu ekonomi internasional. Jadi sudah kerjasama dengan negara-negara luar, bilateral. Kita bisa kerjasama secara regional ya, misalkan ASEAN dan seterusnya. Baru yang E, ilmu ekonomi regional. Nah, ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah atau proses perkembangan satu wilayah regional. Misalkan ya satu kawasan kerjasama satu kawasan. Kalau di kawasan internasional itu ada yang namanya ASEAN. Itu satu regional Asia Tenggara. ASEAN. Kerjasama negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ada berapa negara tergabung dalam ASEAN? Ada 10 negara. Yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar. Apalagi? Vietnam, Laos, Kamboja, Kamboja,
Filipina, satu lagi negara apa lagi ya? Saya ulang ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam. Terakhir ke Singapura. Jadi ada 10 negara yang tergabung. Sebenarnya ada satu negara lagi yaitu Timor Leste. Mereka masih dalam pengusulan tapi belum ditetapkan sebagai anggota yang ada di ASEAN. Dan untuk sekretariatnya, kantor sekretariat ASEAN itu ada di Indonesia di Jakarta. Kalau kalian ke Jakarta silakan bisa singgah-singgah di sana. Baru yang F, ilmu ekonomi sumber daya alam. Ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Nah, pokok bahasan pada ilmu ekonomi ini diantaranya adalah eksternalisasi positif dan negatif. Jadi ada ekonomi sumber daya alam. Nah, negara kita banyak sekali sumber daya alam yang melimpah sekali. Nah, ini perlu diolah, dikelola dengan baik supaya dapat hasil yang maksimal. Dengan supaya apa? Aksi maksimal sehingga negara kita, masyarakat mencapai kemakmuran. Dikelola dengan baik supaya sumber ini bisa dipergunakan dengan baik, terawat dengan rapi, bahkan bisa bertahan lama. Dan juga jangan sampai mengelola sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan. Akhirnya terjadi pencemar lingkungan. Kalau terjadi pencemaran ya kita sendiri yang rugi. Jadi ini perlu dipelajari dengan baik. Supaya sumber daya alam yang ada di negara kita yang sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Pulau Miangas bisa terkelola secara baik, secara efektif dan efisien demi kemakmuran bangsa dan negara kita. Yang G, ilmu ekonomi sumber daya manusia. Jadi ilmu ekonomi sumber daya SDM adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Pembahasan pada cabang ini antara lain adalah masalah pengangguran, upah minimum, tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Jadi ini membahas tentang SDM. Kalian yang sekarang sementara belajar, jadi kalian ada tenaga kerja. Jadi diharapkan kalian mulai dari sekarang, walaupun ya masih kelas 10 ya, belajar baik-baik supaya ketika kalian lulus nanti lanjut kuliah dan seterusnya, kalian akan menjadi tenaga kerja yang luar biasa. Nah, di sini juga akan membahas tentang pengangguran. Ya, berarti ada upah minimum dan seterusnya akan dibahas oleh ilmu ekonomi sumber daya manusia. Baru yang H, ilmu ekonomi syariah. Nah, ilmu ekonomi syariah adalah bertujuan untuk menerangkan ekonomi Islam. Pokok pembahasan dalam cabang ilmu ekonomi ini antara lain adalah prinsip bagi hasil penghapusan riba. Jadi kalau di ekonomi syariah, kalau di bank-bank mereka tidak ada bunga dalam perekonomian dan zakat. Inilah yang menjadi pembahasan khususnya di ilmu ekonomi syariah. Oke, terima kasih. Demikianlah ya materi kita ya sudah selesai untuk materi pembagian ekonomi dan pembagian ya. Jadi pembagian ilmu ekonomi dan ada 8 cabang ilmu ekonomi. Dan diharapkan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Dan diharapkan bagi kalian bukan cuma perhatikan begini, tetapi kalian usahakan kembangkan. Di rumah kalian kembangkan, oh ilmu ekonomi, tadi sumber daya manusia bagaimana Kang? Sumber daya alam bagaimana Kang? Kalian kembangkan dalam kehidupan kalian secara, walaupun memang masih dalam SMA, kalian bagaimana kalian terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari kalian semua. Terima kasih banyak yang sudah gabung dan demikianlah materi kita pada hari ini. Tetap semangat ya, jangan pernah kendor, jangan pernah malas untuk belajar, tetapi tetap belajar dan belajar karena waktunya nanti apa yang kalian pelajari kalian akan aplikasikan, kalian akan bagikan di tengah-tengah komunitas kalian. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.